Shalom, perkenalkan nama saya Eldina Saranawan. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya ingin memenuhi tugas dasar-dasar pendidikan yang dibawakan oleh Ibu Grace R.A.C. Hombing. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidik dan peserta didik. Proses pendidik sebagai interaksi sosial. Pendidik dan peserta didik memiliki hubungan yang timbal balik yang sifatnya komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus dimiliki oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, dan metode. Materi pendidikan dalam keluarga adalah 1. Pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti itu seperti mengembangkan nilai sikap yang memancarkan akhlak mulia. 2. Pendidikan sosial. Pendidikan sosial seperti proses yang diusahakan dengan sengaja dalam mendidik, membina, dan memperbaiki individu dalam bertanggung jawab. 3. Pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan yaitu bimbingan yang diberikan untuk memperoleh sebuah kemampuan atau skill. Pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor yang merupakan pendidik karena profesi. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang profesionalisme pendidik pada lembaga pendidikan formal yang melalui kualifikasi akademik pendidik. Kualifikasi akademik pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4. Pada pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Dalam kualifikasi akademik pendidik terdapat beberapa kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagodik. Dalam kompetensi pedagodik terdapat beberapa pemahaman, yaitu yang pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. 3. Memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. 4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. 6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. 7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan 9. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Dalam pedagogi ini, seseorang dosen atau guru harus bisa memahami setiap individu pada murid, supaya bisa mengembangkan pemahaman murid dengan metode atau prinsip yang sudah dirancang sebelum melakukan pembelajaran, sehingga murid dapat memahami materi ataupun pembelajaran. Nah, yang kedua, kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Mengevaluasi kinerja sendiri. 4. Mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial terdapat beberapa bagian, yaitu 1.
berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. 2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 3. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dan yang keempat, kompetensi profesional, yaitu 1. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. 2. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 4. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, ataupun pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Penyelenggaraan pendidikan non-formal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidik yang diselenggarakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. 2. Karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Peserta didik memiliki berbagai potensi. 2. Peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. 3. Peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. 4. Peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. 5. Peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. 6. Peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Nah, sedikit yang bisa saya jelaskan tentang pendidik dan peserta didik. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.